Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini di sini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu praktikum fisika dasar dengan materi hukum Archimedes. Nah, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini nama saya adalah Yuda Satria Perdana dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 211317001. Pada mata kuliah ini diampu oleh dosen, itu adalah Ibu Faninda Novika Pertiwi MPD, dan saya sendiri berasal dari kelas IPA A. Nah, selanjutnya pada video kali ini terdapat beberapa pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang tujuan praktikum ini. Lalu yang kedua ada sejarah dari hukum Archimedes, lalu ada konsep hukum Archimedes, lalu ada praktikum, dan setelah praktikum ada pembahasan dari hasil praktikum, lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama di sini ada tujuan praktikum. Nah, pada praktikum ini bertujuan untuk menentukan sebuah volume benda yang tidak beraturan serta gaya apung yang bekerja pada benda. Lalu selanjutnya pada sejarah hukum Archimedes di sini awal mulanya hukum Archimedes ini memiliki sejarah. Nah, awalnya itu hukum Archimedes merupakan sebuah hukum yang namanya diambil dari seorang ilmuwan, yaitu adalah ilmuwan matematikawan, ilmuwan astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur yang berasal dari bangsa Yunani, dari daerah Sirakusa yang bernama Archimedes. Nah, jadi di sini Archimedes belajar di kota Alexandria di Mesir, dan Raja Sirakusa adalah Raja Herion kedua yang merupakan sahabat dari Archimedes. Lalu pada suatu hari Archimedes diminta Raja Hieron II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau tidak oleh pembuat mahkotanya. Archimedes memikirkan masalah ini dengan serius sehingga ia merasakan sangat letih, lalu menyemburkan dirinya ke dalam bak pemandian umum yang penuh dengan air. Lalu ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai, dan seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Ia bangkit berdiri dan berlari sepanjang jalan ke rumahnya dengan telanjang bulat. Saking dia gembiranya, dia sampai lupa untuk memakai baju hingga untuk pergi ke rumahnya saja dia sampai telanjang bulat seperti ini. Nah, setiba di rumah, ia berteriak kepada istrinya, "Eureka, Eureka!" yang artinya sudah ketemukan. Lalu ia mencetuskan di sini adanya hukum Archimedes. Nah, lalu selanjutnya Archimedes dibunuh oleh seorang prajurit Romawi pada penjarahan kota Sirakusa. Meskipun ada pemerintah dari jenderal Romawi yaitu Marcellus bahwa ia tidak boleh dilukai, karena pada saat itu sebagian sejarawan matematika memandangnya sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah, yang mungkin bersama dengan Newton dan Gauss. Nah, mungkin ini sejarah dari hukum Archimedes, yaitu hukum Archimedes sendiri dibuat dari nama seorang ilmuwan, yaitu adalah yang bernama Archimedes. Lalu selanjutnya di sini ada pembahasan tentang konsep hukum Archimedes. Nah, Archimedes menemukan hukum pada sebuah peristiwa yang disebut dengan hukum Archimedes yang berbunyi, apabila sebuah benda sebagian atau seluruhnya jatuh ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Nah, misalnya air mempunyai volume tertentu. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air tersebut, maka permukaan air akan terdesak atau naik. Hal ini karena adanya gaya ke atas yang sering disebut dengan gaya Archimedes. Nah, selanjutnya masih dengan konsep hukum Archimedes. Nah, gaya apung adalah selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair. Gaya apung terjadi karena semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, pada rumus gaya apung sendiri di sini ada Fa, yaitu adalah gaya apung sama dengan Rho F atau massa jenis zat cair dikali G gravitasi dan dikali volume benda atau volume benda yang tidak beraturan. Nah, ini
dirumuskan seperti ini pada rumus gaya apung Archimedes. Lalu selanjutnya di sini ada hukum turunan Archimedes. Nah, berdasarkan bunyi dan rumus hukum Archimedes, suatu benda yang berada di dalam zat cair bergantung pada gaya berat dan gaya ke atas. Maka dari itu terciptalah 3 hukum turunan dari hukum Archimedes. Nah, yang pertama ada benda mengapung. Nah, benda mengapung ini yaitu adalah apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Nah, bisa dilihat gambarnya pada benda mengapung seperti ini, dan ini dalam satu gelas terdapat air dan benda itu terlihat di permukaan air di dalam gelas ini. Lalu yang kedua ada benda melayang. Nah, benda melayang ini yaitu massa jenis benda sama dengan dari massa jenis zat cair. Nah, di dalam gelas seperti contohnya ada benda dan ada air dalam gelas. Nah, massa jenis antara benda dan air ini sama besar sehingga benda tersebut dapat melayang di tengah-tengah atau di dalam air. Nah, lalu yang ketiga ada benda tenggelam. Nah, benda tenggelam di sini adalah apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Nah, di sini seperti contoh gambarnya, massa benda lebih besar sehingga mengakibatkan benda ini tenggelam hingga dasar dari air yang ada di dalam gelas. Nah, ini konsep hukum Archimedes, yaitu ada 3: benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Lalu selanjutnya di sini kita menuju kepada praktikum inti dari pembelajaran kali ini. Nah, setelah penjelasan sebelumnya tentang hukum Archimedes, nah di sini saya akan melakukan sebuah praktikumnya, yaitu jadi pada praktikum hukum Archimedes kali ini di sini saya menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada gelas ukur. Nah, di sini gelas ukur yaitu berfungsi untuk mengetahui bagaimana perubahan nanti setelah air ini dicelupkan oleh benda yang akan digunakan sebagai praktikum. Nah, adapun di sini benda yang saya menggunakan 3 benda jenis yang berbeda. Nah, yang pertama saya menggunakan telur ayam. Nah, lalu yang kedua di sini saya menggunakan botol. Ini masih ada isinya. Nah, lalu yang ketiga di sini saya menggunakan bola kasti. Nah, sebagai benda yang ketiga. Lalu di sini ada alat tulis untuk mencatat dari hasil praktikum yang saya praktikumkan. Nah, dari benda-benda yang saya gunakan di sini saya akan menerapkan konsep yang dimana yang pertama itu ada konsep tenggelam pada hukum Archimedes, lalu yang kedua di sini ada konsep melayang, lalu yang ketiga ada konsep mengapung pada hukum Archimedes. Nah, yang pertama itu tenggelam. Nah, dimana tenggelam ini yaitu sebuah massa dari air lebih kecil daripada massa benda, sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air. Lalu pada konsep melayang di sini massa jenis zat cair dengan massa benda ini sama besarnya. Lalu pada konsep terapung, nah, massa jenis air di sini dengan massa benda di sini lebih besar massa jenis airnya daripada massa jenis bendanya, sehingga benda yang dicelupkan ke air ini akan terapung. Nah, selanjutnya langsung kepada percobaan yang pertama. Di sini saya menggunakan benda yang pertama dengan air yang ada di gelas ini sebanyak 400 ml, dan kita lihat apakah perubahannya setelah dicelupkan kepada benda yang pertama ini akan dihasilkan berapa banyak pertambahannya. Nah, di sini dari praktikum percobaan kali ini di sini akan didapati sebuah hasil, yaitu sebuah volume benda yang akan dihitung volume bendanya, dan nanti juga akan dihitung akhirnya adalah menghitung gaya apung atau dengan satuan Newton. Nah, yang pertama di sini saya akan mencoba dengan benda yang pertama itu telur, didapati hasil dari 400 ml menjadi 450 ml. Nah, lalu pada benda yang kedua kita menggunakan botol tetes mata. Di sini dari 400 ml didapat hasil sebanyak 420 ml. Lalu kepada benda yang ketiga dengan bola kasti, dilihat dari 400
menjadi 470 mili. Nah, dari ketiga hasil praktikum ini, yang pertama pada percobaan yang pertama, didapati pada hukum Archimedes, yaitu adalah konsep tenggelam, yang dimana benda ini jatuh sampai dasar air. Jadi benda ini menyentuh dasar dari gelas ini. Ini yang disebut atau yang dinamakan dengan konsep tenggelam, yang dimana tadi massa jenis benda ini lebih besar daripada massa jenis air. Lalu yang kedua ada konsep melayang. Dia di tengah-tengah, dia tidak ke permukaan dan tidak juga ke dasar dari gelas ini. Ini yang disebut dengan benda melayang, yang dimana massa jenis antara air dan benda ini sama. Lalu yang ketiga di sini ada konsep terapung, yang dimana benda dan air ini massa jenisnya lebih besar yang airnya daripada massa jenis benda. Sehingga benda ini terapung. Setelah didapati hasil dari praktikum ini, maka akan dihitung sebuah volume benda. Nanti setelah dihitung volume benda, nanti akan menghitung lagi sebuah gaya apung dari hukum Archimedes ini, yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hasil praktikum yang sudah saya praktikumkan. Pada hasil praktikum tadi didapati sebuah massa jenis fluida sebanyak 1000 kg per meter kubik, dikarenakan pada praktikum yang sudah saya lakukan, saya menggunakan air tawar yang dimana massa jenis fluidanya adalah 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya pada praktikum yang saya lakukan akan mendapatkan sebuah perhitungan. Yang pertama di sini adalah menghitung volume benda, yang dimana pada praktikum sebelumnya saya menggunakan air sebanyak 400 ml. Pada selanjutnya saya menggunakan 3 jenis benda yang berbeda. Pada 3 jenis benda yang berbeda tersebut, pada benda pertama yaitu adalah telur. Setelah dimasukkan ke dalam air tersebut bertambah dari 400 ml menjadi sebanyak 450 ml. Lalu pada benda yang kedua yaitu botol tetes mata, yang tadinya volume awal 400 ml, air menjadi bertambah sebanyak 420 ml. Lalu kepada benda yang ketiga yaitu adalah bola kasti, yang dimana setelah dicelupkan ke dalam air, yang tadinya air terdapat sebanyak 400 ml menjadi 470 ml. Selanjutnya untuk menghitung volume benda, kita menggunakan rumus, yaitu adalah P total dari benda yang telah dicelupkan ke dalam air dikurangi dengan jumlah awal air tersebut. Tadi pada benda yang pertama yaitu telur, setelah dicelupkan ke dalam air didapati air yang tadinya 400 ml menjadi 400 ml dikurangi awal air yaitu 400 ml, dan didapatkan hasil 50 ml, dan dikali 10 pangkat min 6, dan hasilnya adalah 5 ml dikali 10 min 5 meter kubik. Atau bisa 5 kali 10 min 5 meter kubik, atau dengan hasil lainnya yaitu 0,00005. Selanjutnya pada volume benda kedua, saya menggunakan atau bisa dengan rumus yang sama seperti pada volume benda yang pertama. Dan di sini volume benda yang kedua yaitu botol, hanya saja berbeda pada volume total setelah benda dicelupkan ke dalam air. Pada tetes botol ini mendapati selisih sebanyak 20 dan dikali 10 min 6, dan hasilnya adalah
2 kali 10 min 5 meter kubik atau 0,00002. Dan pada benda ketiga, untuk mencari volume bendanya masih menggunakan rumus yang sama, yaitu V total dikurangi V awal, yaitu totalnya adalah 470 dikurangi 400 dengan hasilnya adalah 7 mili dikali 10 pangkat minus 6, sehingga dihasilkan 7 kali 10 min 5 meter kubik atau sama dengan 0,00007 meter kubik. Nah, di sini massa jenis fluida atau raw fluida sama dengan 1000 kg per meter kubik dikarenakan saya pada praktikumnya menggunakan air biasa atau air tawar. Nah, selanjutnya setelah mencari volume benda, kabel pengamatan dicatat atau mendapatkan sebuah hasil, yaitu pada benda pertama sebesar 5 kali 10 minus 5, dan yang kedua sebanyak 2 kali 10 minus 5, dan yang ketiga dapati volume benda yang tidak beraturan sebesar 7 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Nah, selanjutnya setelah ditemukannya volume benda, di sini saya akan mencari besarnya gaya apung pada praktikum yang sudah saya lakukan. Nah, di sini untuk mencari gaya apung digunakan rumus, yaitu adalah gaya apung sama dengan fluida atau fluida zat cair dikali gravitasi dikali volume benda tidak beraturan, atau Fa sama dengan raw fluida dikali gravitasi dikali benda tidak beraturan. Dan di sini pada gaya apung benda pertama, di sini saya menggunakan telur ayam putih, didapati sebuah hasil. Nah, diketahui tadi saya menggunakan air tawar sehingga raw fluida di sini 1000 kg per meter kubik, dan dikali gravitasi, di sini gravitasi saya menggunakan besarannya adalah 10 meter per second kuadrat, dan volume benda tidak beraturan pada benda pertama tadi didapati hasil sebesar 5 kali 10 minus 5 meter kubik. Nah, setelah dihitung-hitung didapati hasil gaya apung pada praktikum yang pertama menggunakan telur pada air sebanyak awalnya adalah 400 mili dan gaya apungnya sebesar 0,5 Newton. Nah, pada gaya apung benda yang kedua maupun benda ketiga menggunakan rumus yang sama, yaitu gaya apung sama dengan massa jenis fluida zat cair dikali gravitasi dan dikali volume benda tidak beraturan. Nah, setelah dihitung tadi pada benda kedua memiliki volume benda tidak beraturan sebanyak 2 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Nah, setelah dihitung dimasukkan ke dalam rumus gaya apung pada benda kedua didapati hasil yaitu sebesar 0,2 Newton. Dan yang ketiga, pada gaya apung benda ketiga tadi saya menggunakan bola kasti dan didapati volume benda tidak beraturannya sebanyak 7 kali 10 minus 5 atau 0,00007 dan dimasukkan ke dalam rumus gaya apung. Setelah dihitung-hitung didapati hasil sebesar 0,7 Newton. Nah, setelah ditemukan gaya apung pada masing-masing praktikum dengan tiga jenis benda yang berbeda, di sini pada tabel penelitian nanti akan terisi semua, dan berikut adalah hasil perhitungan dari praktikum yang sudah saya lakukan dengan ketiga jenis benda yang berbeda, yaitu yang pertama ada benda telur, dan pada benda telur tadi menggunakan konsep Archimedes, konsep tenggelam. Lalu pada benda kedua saya menggunakan botol, yaitu dengan konsep melayang. Yang ketiga saya menggunakan benda bola kasti, di mana terdapat konsep terapung pada hukum Archimedes. Nah, sehingga dihasilkan perhitungan seperti ini. Pada gaya apung benda pertama telur didapati sebesar 0,5 Newton. Pada benda yang kedua gaya apungnya sebesar 0,7 Newton, yaitu botol tetes mata tadi. Dan yang ketiga saya menggunakan bola kasti dengan
besar. Gaya apungnya adalah 0,2 Newton yang semuanya masing-masingnya adalah awal airnya 400 ml. Nah, sehingga dihasilkan tabel perhitungannya adalah seperti ini. Lalu, bisa diambil kesimpulan dari hukum Archimedes ini berlaku pada setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair dan akan memiliki gaya angkat ke atas yang disebut dengan gaya apung, di mana volume zat cair berpindah dengan volume benda yang tercelup. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada lebihnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.